panggilan yang aneh-aneh gitu loh. Kalau Rasulullah manggil ya Humairah, wahai pipinya kemerah-merahan, masa kita panggil wahai pipi yang kena tahu bulan? Kan kena bumbunya itu merah. Kadang-kadang kan naruh nama di HP suka aneh-aneh ya. Saya lihat teman saya Polda, Polda, saya bilang apa itu polisi? Enggak, istri masih sendiri tulis di HP-nya Polda, polisi daerah. Nanti mungkin kalau udah tua tulisannya nenek lampir namanya. Janganlah suami itu panggil dengan panggilan kesayangan yang luar biasa. Ya Humairah, ya Khadijatul Kubra, Masya Allah. Ya apalagi panggilan kesayangan, wahai saya, yang pipinya, yang mukanya kayak pipi semua, gitu. Ya pokoknya panggilan kesayangan lah. Tapi bukan tujuan untuk body shaming, bully dan seterusnya. Ini murni karena kita cinta gregetan sama istri. Tapi jangan sekali-kali gregetannya gini ya, gitu, cerai. Nah, itu jatuh ya talak hati-hati. Sekali-kali kan laki-laki jangan karena saking gemesnya gregetan sama istri atau ngomongnya cerai, talak satu. Nah, jatuh itu, walaupun ngomongnya bercanda. Nggak ada tuh ceritanya Rasulullah 3 hal ya. Saya lupa dalam hal bercanda itu nggak boleh adalah 1 dalam urusan talak, membebaskan budak, 1 lagi apa yang saya lupa ya. Yang pasti itu nggak boleh kita bercanda dalam urusan talak saking gemesnya tuh sama istri ya. Gitu. Cerai udah jatuh itu. Hati-hati jangan kayak gitu ya. Oke, istri apa yang harus dilakukan? Hukum wanita bekerja. Nah, status hukumnya bagaimana? Nafkahnya bagaimana? Kalau mau kerja minta izin suami. Di sektor yang insya Allah tidak bermasalah, ya, yang tidak meninggalkan kewajiban pada mengurus suami dan keluarga. Terus ingetin suami, akhwat, ya, para istri yang solehah, suaminya tentang halal dan haram ingetin terus. Karena sekali masuk yang haram, nafkahnya ke istri, ke anak, keluarga, aduh, berat ya. Menabata lahmu minas suhti fannaru amin. Siapa saja yang dagingnya tumbuh dari yang haram maka neraka ya, lebih tepat buat kita untuk bilang itu mau. Terus bantulah ekonomi suami dengan jadi wanita solihah. Meskipun nggak kerja, ibu, suami, istri bisa bantu suaminya di rumah apa? Saum Senin Kamis, duha, tahajud, masya Allah. Kalau nggak sempat suaminya, istrinya tetap istiqomah, tahajud, duha, saum Senin Kamis, umul bid, masya Allah. Itu rezeki istrinya itu luar biasa. Apa sih yang membedakan pasangan suami istri yang paham ekonomi sama dengan yang tiga? Saya pernah bikin ilustrasinya. Misalnya dua-duanya dapat ujian kesulitan hidup. Ini keluarga paham ekonomi Islam, ini keluarga tidak paham ekonomi Islam. Misalnya ujiannya apa? Berat lah, kontrakannya habis, suaminya di PHK, anaknya masuk harus rumah sakit misalnya, belum bayaran sekolah segala macam. Kalau istri yang nggak paham ekonomi Islam, apa yang akan terjadi? Ngajak ribut kan? Ngomong segala macam. Di dapur sering konser, konser. Ya. Mungkin suaminya yang tadinya nggak percaya ada UFO, ada piring terbang. Jadi yakin, lihat langsung ya, ada piring terbang. Alhamdulillah. Sampai kemudian berantem, cerai. Nggak dipikirin tuh anaknya, ya kan? Apalagi anak perempuan. Kalau cerai itu yang lebih bahaya adalah anak perempuan. Nanti walinya. Saya pernah ya dihubungi oleh seorang akhwat yang mau menikah. Dia konsultasi, Ustaz, saya mau menikah, tapi ini Ustaz, saya baru tahu kalau saya adalah anak yang lahir di luar pernikahan. Ngeri ya, gimana tuh perasaan saya? Dan sekarang saya mau menikah. Saya tahu hukumnya dalam Islam, bapak saya ini bukan bapak nasab, bapak hanya biologis saja dan tidak berhak menjadi wali. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya boleh berbohong kepada calon suami saya? Mohon maaf, saya bilang inilah ujian buat antuna, ya. Antuna harus tetap bilang bahwa antuna adalah seperti ini kondisinya. Kalau memang si laki-laki itu kemudian memutuskan mundur, ya terus sampai ikhlaskan kepada Allah, ya Allah, mungkin ini bukan jelas. Yang salah bukan antun, bukan antuna, bukan antun, orang tua antun. Tapi kan sudah berlalu. Makanya ini berarti. Apalagi kalau cerai misalnya bapak ibunya nggak punya hubungan yang baik, bapaknya padahal masih hidup, cari dulu itu. La nikahan, ya, tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali. Gimana kalau nanti walinya jadi wali kelas? Nggak bisa. Ya. Masuk wali kelas jadi wali. Ya. Atau wali songo, udah nggak ada wali songo, ya udah nggak ada.
apalagi wali band. Ya, harus tetap wali. Wali itu siapa? Bapak kandungnya yang sah dalam pernikahan, yang bapak biologis dan juga bapak asal. Itu kan bayangkan, gara-gara es cendol di kelapaan, ya, ngejendol uang bapaan, akhirnya seorang perempuan hamil di luar pernikahan yang rusak nanti anak perempuannya kasihan. Gak bisa dinikahkan oleh laki-laki itu karena bukan bapak nasabnya, dia hanya bapak biologis. Tapi kalau tadi bercerai, kayaknya saya juga punya teman di pekerjaan yang mau bercerai. Saya bilang, ibu, mohon maaf, saya bukan ikut campur urusan ibu, hanya menyampaikan risalah Islam. Ibu kan punya anak perempuan 3. Ini nasibnya nanti bagaimana? Tolong dijaga hubungan baik. Walaupun ibu tidak baik dengan suami setelah bercerai, biarkan anak-anak ibu yang 3 itu perempuan tetap hubungannya baik dengan bapaknya, karena nanti dia butuh wali. Gak bisa diganti dengan yang lain. Itu saran saya itu saja. Ya. Jadi ini pekerjaan berat buat para wanita. Kalau mau bercerai punya anak perempuan, pikirkan panjang-panjang. Nanti anak perempuannya bingung walinya, gitu ya. Jadi kembali lagi, kalau kita kemudian apa namanya tadi, sampai mana tadi yang dikasih ujian ya, akhirnya cerai. Tapi kalau yang ini, si istrinya paham ekonomi Islam, ketika dikasih ujian begitu, dia sabar, dia ikhlas, sekalipun di dapur udah nggak punya apa-apa. Apa yang muncul dalam lisannya? Tetap hormat, jaga adab, kemudian suaminya bahkan bilang apa? Mas, hari ini beras kita habis, kita sahur. Masya Allah. Kira-kira nyantap nih laki-laki suami mendengar istri ngomong kayak gitu, apa nggak nyes? Ya Allah, ini tuh kewajiban saya nyari nafkah dan saya belum bisa memberikan nafkahnya. Ya Allah, sabar ya, Mas mau keluar dulu nyari nafkah. Doakan ya, mudah-mudahan pulang bawa rezeki. Saya yakin bakal nangis kita kalau mendapatin istri yang begitu. Mudah-mudahan masih ada ya, kalau dikasih kesulitan tetap sabar, tetap jaga adab, tetap malah ngasih solusinya Islami. Gak ada makanan saumim. Masya Allah ya. Kalau rumah sudah mulai bermasalah, kita ikut dulu sebentar ya ke rumah orang tua, disabarin lah insya Allah. Kalau tadi harus diomongin terus juga, ya kasih. Nanti kalau punya uang lagi kita kontrakan. Ya begitu. Hidup itu nggak akan pernah habis, namanya juga ujian. Orang hidup pasti punya ujian. Yang mati saja, ya, Fadil Kiram punya ujian. Gak percaya? Itu orang yang mati 7 langkah terakhirnya ninggalin kuburan, apa yang kita dapatkan? Masalah datang karena selesai saya itu enggak sampai nanti di hari kiamat. Coba surat Al-Waqiah dibaca. Iya, nanti kita akan dapat catatan amal dari tangan kanan, tangan kiri dan di depan dari belakang. Masalah bukan masalah. Jadi masalah itu sampai nanti kita bisa bebas dari masalah kalau kita sudah melakukan, sudah menjejakkan surga. Insya Allah. Jadi masalah kecil. Makanya kalau dalam dunia motivasi, ya saya tadi baru ngisi di kampus, saya bilang masalah kecil, ya, yang besar Allah. Jadi jangan kalah sama kebalik ya, kalau dia kecil masalahnya besar. Kalau ketemu masalah, bilang sama masalah, masalah, aku nggak takut sama kamu, karena aku punya Allah yang lebih besar. Masya Allah, ya, itu mesti. Baik, ikhwan wa fillah. Terus apa lagi dikit lagi saya tuntaskan, membantu ekonomi suami tadi sudah benar ya, mengolah titipan nafkah suami, manajer keuangan keluarga, nabung. Dari sisa uang belanja ya, di rumah atau di bank coba pikirkan baik-baik. Tapi yang penting jangan di bank konvensional dulu. Tidak berlebihan dan konsumtif. Nah, bulan depan kita bahas Ramadan, jangan sampai kita masuk perkara konsumtif. Terus saat suami dapat ujian hidup gimana? Ya, terus siapkan diri jadi ibu. Karena saat hamil dan melahirkan, izinnya jembang bayi, segala macam dipikirkan. Terus jangan lupa lah ini suami servis excellent. Kuncinya itu Bu. Suami nggak akan berani macam-macam di luar kalau di rumah sudah selesai. Ya, ayo pintar terus dandan, pintar terus jaga diri, jangan boyo di mana-mana, bawa balsam dari berangkat kerja sampai pulang masih begitu. Sementara di luar suaminya lihat yang hijau-hijau boleh ya, karena rumput tetangga selalu hijau katanya begitu ya. Jangan ya, naudzubillah. Kalau saya kan laki-laki muslim tetap akan menjaga diri. Tapi di rumah juga istri punya kewajiban ya, seperti dulu pertama kali menikah. Bagaimana suami tetap jatuh cinta walaupun kondisi sudah melar badan, sudah turun mesin dan seterusnya, misalnya anak sudah banyak, tapi tetap cinta.
ini minta ridhonya sama suami. Maaf ya mas, kalau badan sekarang sudah beda dengan dulu waktu kita menikah awal. Nggak apa-apa kata suaminya. Yang penting mah ya, tetap istri tetap baik melayani suami dengan servis excellent. Baik, ini ya bulan depan kita bahas kebutuhan versus keinginan. Jangan-jangan bulan Ramadan kita bermasalah. Ya, nanti ini anak, nanti insya Allah saya akan bagikan materinya ke panitia. Nanti tinggal minta di panitia soft copy-nya atau PDF-nya. Jadi anak kelas seperti apa sampai nanti nih urusan rumah tangga itu sampai urusan negara. Dari keluarga yang benar-benar menerapkan aturan Islam dari awal sampai akhir, kelak akan lahir pemimpin umat masa depan. Jadi jangan salah, antum nikah itu bukan cuma buat antum, besok anak antum ini akan jadi pemimpin masa depan. Coba bayangkan keluarga itu seperti mungkin anaknya lahir, masya Allah, jadi penakluk Konstantinopel, bergelar Al-Fatih. Kapan kita bisa melahirkan seperti Al-Fatih ini? Ini kan konsep yang dari awal sudah dibuat. Memang sederhana, ini kan orang mendengar nikah udah biasa dibahas. Iya, tapi saya membahas sesuatu yang mungkin luput dari perhatian kita, dan ini perlu kita luruskan. Ya, sisi peradaban Islam, terus kehidupan balik lagi. Anaknya jadi orang tua terus gitu. Tapi kalau kita sudah menanamkan kebaikan pada anak kita, pada keluarga kita, insya Allah itu akan terus berlanjut. Pahalanya akan mengalir sekalipun kita nanti sudah tidak ada insya Allah. Yang penting nih kalau sudah menikah bersyukurlah kata Rasulullah apa? Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala ya nasfatin. Fala yattaqillaha fit nisbil baqi. Jika seorang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh lainnya. Tuh, Kang Irfan dan yang lain sudah menikah, antum sudah sempurna, tinggal sempurnakan yang lainnya, ibadahnya, ketaatannya, ya, perjuangan mencari nafkahnya, insyaallah. Alhamdulillah tuntas ya. Jadi 2 bulan ini memang bukan perkara yang mudah membahas membangun keluarga yang Islam itu dari awal kita mencari jodoh sampai nanti anak mau besar lagi, ini problem besar. Ya, saya sih pengen bikin bukunya, tapi belum sempat. Doain ya, mudah-mudahan bisa saya tuliskan jadi panduan buat para jombloers ya, jovisa tadi, jomblo visabilillah yang mau menikah itu sudah panduannya A sampai Z, sampai nanti anak kita mau menikah lagi dan menjadi orang tua. Insya Allah, mudah-mudahan doa. Demikian, kalau ada pertanyaan dari akhwat, ada kertas atau ada yang menanya lewat mikrofon, kalau nggak ada, alhamdulillah. Ikhwan, silakan ada yang bertanya. sudah selesai, tinggal action lah. Kebanyakan ilmu juga. Ya, kalau nggak diamalin percuma ya. Ada amal. Saya tinggal nunggu di undangan-undangan dari Ikhwan Demak nih, Insya Allah. Kalau di Kari itu begitu, sekarang semacam dibangun apa ya, kebiasaan nanti yang nikah itu anak-anak Kari undang, saya kasih nasihat pernikahan. Jadi kita hadir di pernikahan sambil reuni anak-anak Kari, baik yang sudah next mantan dan yang masih senior junior ngumpul, dan di sana masya Allah pernikahan yang baru pernikahan aktivis karena seru, masya Allah. Ini mudah-mudahan jadi kebiasaan di rumah juga. Kalau teman-temannya nikah, kita bisa saling silaturahmi, saling share, saling berbagi. Ya, demikian. Kalau nggak ada yang menanya, kita cukupkan. Alhamdulillah jam 9 kurang kita sudah selesai. Insyaallah di bulan depan saya mohon kalau bisa, karena kajian saya itu mempersiapkan diri sebelum Ramadan, berarti kalau mau diundang sebelum 20 berapa? Ramadan itu 26 ya. Ahadnya 26. Ahad pertama di Ramadan itu 26. Jadi saya kalau mau diundang yang jadwal berikutnya di antara 26. Sabtu ya. Sabtu, mohon maaf, bukan Ahad. Jadi tanggal sebelum 25. Jadi berapa? 7, 18, 19, 11. Ya, kita mempersiapkan Ramadan nggak kena tadi israf dan tantri. Insyaallah. Demikian. Nggak ada? Sudah hafal lah insyaallah. Saya tinggal praktek ya. Saya doakan mudah-mudahan mudah semuanya ya menghadapi nikah, karena tadi kita sudah kasih sentuhan juga untuk para akhwat menerima ikhwan itu yang penting standarnya tadi apa? Taradawna dinahu wa khuluquhu. Diridhoi akan agama dan akhlaknya insyaallah. Kalau dia muslim, taat, ya hafal Qur'annya ada,
insyaallah jadi laki-laki yang siap bertanggung jawab untuk jadi imam yang baik, insyaallah udah langsung ya siapkan tanggal pernikahan langsung. Kan tinggal salaman doang sama bapak ya, salaman ada saksinya selesai. Kalau penghulu kan cuma mencatat itu aja buku, tapi kan sah kalau cuma bapak doang, yang penting ada saksi ya. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ya Rabb. Terus apa lagi? Masalah warisan. Ya, ini juga penting. Jangan sekali-kali antum ngomongin warisan bapak masih hidup ya. Itu artinya antum ngedoain bapak cepat mati. Nah, namanya warisan itu sudah otomatis. Bapak meninggal langsung akan dihitung apa yang ditinggalkan. Kalau belum meninggal belum ada istilah waris. Waris itu berlaku ketika si pemilik harta meninggal. Kalau belum meninggal bukan warisan. Jadi kalau bapak bagi-bagi harta sebelum meninggal itu bukan warisan, bagi-bagi hadiah. Nah itu masih boleh tuh, ukurannya sama, anaknya 4 bagi rata, karena belum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal warisan ada aturannya. Ingat itu. Yang perempuan jangan pernah menyerang urusan ini, karena selalu kaum feminis, orang-orang yang tidak suka dengan syariat Islam, terutama perempuannya ya, selalu mencecar Islam dengan urusan ini. Kenapa perempuan dibagi lebih sedikit daripada laki-laki? Padahal hikmahnya apa? Perempuan kan dapat 1 bagian juga atau setengahnya, itu membuat dia doang. Coba laki-laki, kita ini dapat bagi lagi buat istri, buat anak, semua habis juga. Lah buat perempuan aman itu, investasi sampai selesai. Itu satu. Hikmahnya gimana keadaan orang berikutnya? Ketika akikah, ada yang protes ketika punya anak perempuan, akikahnya cuma 1. Nggak ada tuh, saya belum lihat. Hikmahnya di situ. Ternyata, ya kan? Ketika tadi warisan cuma dikasih setengah, atau cuma 1 dari 2, bagian akikah perempuan, kambingnya atau dombanya cuma 1. Laki-laki tetap adilnya Allah, Masya Allah. Jadi jangan pernah merasa Islam itu tidak adil. Baik. Sampai kemudian, ekonomi rumah tangga muslim itu suaminya nih, hati-hati. Kita percepat aja ya, dikit lagi. Bekerja dan rezeki itu perspektif Islam seperti apa? Pahami rezeki seperti apa? Gaji pertama di awal nikah, coba tuh, ya. Nafkah untuk keluarga, hati-hati dengan yang haram. Ekonomi berbanding lurus dengan ibadah. Nyusun APBK, anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Terus nabung. Nah, nabung juga muncul masalah berikutnya di bank syariah atau di bank konvensional. Buat apa? Untuk pendidikan anak, biaya selama hamil, proses persalinan, pasca partus ya, pasca melahirkan, akikah dan nikah. Ya, yang sudah